ini kembali lagi dengan kakak ya. Gimana? Kasihan kali nasib si Wilrod Gigolo ya. Bersama Mak Desi Germo Tarkam Domas ya. Gimana enggak kasihan ya. Sepeda motor Varionya yang baru berapa tahun lalu, tahun 2022 atau 2022 lah ya, 2022 baru dikreditnya. 2022 atau 2021 gitu. Aturannya kalau dicicil udah mau lunas lah ya kan. Tapi rupanya ditarik showroom. Padahal Wilrod Gigolo udah kerja keras ya. Satu rumahnya jadi lonte, dia jadi gigolo sekaligus guru yang makan gaji buta, cuma ngajar 3 jam atau 2 jam dalam satu hari, dan libur kalau anak sekolah libur, dan guru SD dia paling berapa harinya dia ngajar. Makan gaji buta dia itu udah itu jadi gigolo lagi. Mak Desi jadi germo, jadi petani dan buka usaha jualan bensin, juga jual ATK, jualan rokok, dan jualan jajanan anak-anak yang gopek-gopek yang 1000 tuh. Dan juga anaknya si Desi Lolo Lonte Jakarta merangkap karyawan. Si Leli, si Litonga Lonte Sumatera Utara merangkap karyawan juga. Kemudian si Mairi Isa dan suami-suamiannya Lonte Gigolo Kalimantan yang lari malam tahun 2022 dari Kalimantan, juga Lonte dan Gigolo Kalimantan yang merangkap karyawan. Jadi bayangkan ya, begitu orang itu udah bekerja keras, suami istri banyak job sampingnya ya. Udah banyak lah aturannya, uangnya, bekerja keras jadi lonte, jadi gigolo, jadi germo, tempat pencucian uang si Jalang di atas nama kelamin dari para lonte-lonte peliharannya, gigolo-gigolo peliharannya, germo-germo peliharannya, dan keluarga dari para lonte dan gigolo peliharannya ya. Bersama dengan semua tetangganya yang melonte dan berzinah dengan dia, bersama dengan anak-anak sekolah yang udah dirusainya, bersama dengan Bangun Saragi ya, dan Mama si Indri, si Bangun Saragi dengan anaknya si Indri yang tukang gomak pilat kawannya yang udah juga enggak perawan sejak usia belasan tahun. Cindy juga anaknya yang enggak kalah maniak seksualnya dari Bangun Saragi dan istrinya Mama si Indri ya. Si Bangun Saragi ya, istrinya Mama si Indri ya, si Cindy, si Denny, semua para maniak seksual. Bapaknya brengsek, mamanya brengsek, anaknya jauh lebih brengsek lagi. Gitu juga dengan Wilrod dan istrinya Mak Desi Germo dan Wilrod Gigolo ya, brengsek ya, anaknya pun jauh lebih brengsek. Gitu semua tetangga kakak. Gak ada tetangga kakak yang masih perawan dan perjaka anaknya. Anaknya udah pada gak perawan dan gak perjaka sejak usia belasan tahun. Kerjanya gentayangan, gelandangan, gak pulang-pulang, melonte berzinah, melonte di rumahnya, melonte ke rumah tetangganya, melonte di ladang-ladang sebelah rumahnya, di ladang belakang rumahnya, di ladang depan rumahnya, di ladang sebelah rumah tetangganya, di ladang belakang rumah tetangganya, melonte juga di sekolahan. Guru sekolah melonte, guru penjahat kelamin dan guru pedagang pilat. Kayak gitulah para lonte-lonte ini hidup di sekitar rumah kakak, udah like Sodom dan Gomora. Biasalah rumah bordil yang dekat dengan rumah Allah, bertetangga dengan rumah Allah, lebih banyak pengunjung rumah bordilnya daripada rumah bordil biasa yang jauh dari rumah Allah. Jadi orang yang datang ke rumah bordil yang bertetangga dengan rumah Allah lebih banyak baik berpikir hebat juga lonte-lonte di sekitar sini, berani tinggal menjadi tetangga di sekitar rumah Allah. Pikir dari para pengunjung rumah bordil. Kemudian berarti ini lonte-lonte dan germo-germo dan juga pemilik rumah bordil di sekitar rumah Allah udah mantau-mantau aktivitas Allah. Kalau Allah mau hukum mungkin udah waspada para lonte-lonte tetangga rumah Allah, gitulah pikir para pengunjungnya. Maka para pengunjungnya lebih banyak di rumah bordil yang berada di sekitar rumah Allah. pikir dari pengunjungnya. Ditambah juga pengunjungnya selain
selain memang mencari informasi tentang rumah Allah melalui rumah bordil yang ada di sekitar rumah Allah, dan sambil berpikir bahwa hebat juga rumah bordil, pemilik rumah bordil dan sekutu rumah bordil yang tinggal bertetangga dengan rumah Allah. Tapi lonte-lonte bordil itu akan kubinasakan semuanya. Mau sombong-sombong, rame-rame lontenya dia sombong. Banyak-banyak lonte satu rumah, kompak suami istri melonte bareng. Dengan anak menantu kompak melonte bareng. Dengan keluarganya, ibotonya Germorio melonte bareng, sombong-sombong. Seluruh keluarganya bidang berdagang pilat dan jadi jajanan pilat, sombong. Begitu juga dengan tetangganya si Bangun Saragi ya, yang jadi penjahat kelamin, dengan Mak Sandi yang menjadi backing rumah bordil, dan Mak Desi dan Wilrod satu rumah. Sesungguhnya selimut pilat rutin dari Mak Sandi ya, bersama tetangga-tetangganya yang lain dan anak kosnya Mak Desi ya. Ada dulu namanya si Haris. Kemudian ada si John Gigolo pendek, kakak bilang. Si John Gigolo pendek, si Haris Gigolo kurus ya. Itu anak kos dari Mak Desi Germo ya. Sekarang kayaknya udah pindah, si John dan si Haris udah tamat. Terus kalau Bapak si Sandi tiap hari sama Diego 365 hari dalam setahun, alasannya sih manen sawit ya, setiap jam tengah malam sampai subuh ya. Kenapa? Dia alasannya padahal dia makan pilat di kebun sawit dengan istri orang atau dengan wanita lain ya. Setiap hari ngakunya manen sawit 365 hari dalam setahun, tiap tengah malam sampai subuh. Jadi Mak Sandi pilatnya kedinginan ya, nggak maulah Mak Sandi ya. Bapak Desi dan Mama Desi serumah dan tetangga-tetangga lainnya lah jadi selimut pilatnya. Mereka kompak di sini melonte berzina tiap hari, makanya kompak. Karena kekompakannya bidang melonte jinah itu sangat solid. Jadi mereka ini udah mirip Sodom dan Gomora, mirip Pompei dan mirip lokalisasi Doli ya. Jadi begitulah sepak terjang tetangga kakak. Untuk sementara itu aja yang perlu kalian tahu, dan kalian bisa tentu bagaimana tahu selanjutnya. Nanti kakak informasikan ya. Tapi lonte-lonte itu udah kutetapkan akan kupunahkan masal dan seluruh siapapun yang ada hubungan darah dengan mereka. Baik Bapak Desi, Mama Sandi, Bapak Sandi, Bangun Saragi, Mama Indri, Bapak Nando, Mama Nando, Amang Bordamani dan istrinya, Mama Iren dengan Bapak Iren, dan juga Amang si Dolok Saribu dan istrinya. Semua orang yang punya hubungan kerabat jauh dekat, hubungan darah dengan mereka, pasti kupunahkan masal ya. Itu pasti kupunahkan masal. Itu lonte-lonte sudah berani melawan Allah, meludah ke langit. Sok merasa lebih hebat kalau kompak rame-rame jahat, rame-rame lonte, rame-rame pengikut iblis, merasa sombong dia rasa hebat. Rame-rame lonte. Kalau gitu bermiliar penduduk buka bumi ini mau kupunahkan masalnya, tinggal cuma berapa ratus juta aja. Jadi kau lonte, babi lonte ya. Nggak usah sombong rame-rame lonte kau ya. Rame-rame sombong-sombong lonte kau dari muka bumi ini. Yang hebat itu yang limited edition, yang jumlahnya sedikit, yang istimewa. Kau lonte sampah rame-rame penghuni neraka, nggak ada batasan memang untuk menampung penghuni neraka. Semua keluargamu muatnya di neraka. Boleh kau ajak semua keluargamu ke neraka ya. Kalau ke surga ada kuotanya, ada kursinya, ada ujiannya. Kalau lonte-lonte nggak sanggup dan nggak pantas tinggal di sana. Udah itu aja ya, kalian camkan itu. Jangan kalian tergoda dengan mulut manis pelacur pedagang pilat dan mulut manis pemakan pilat ya. Dari semua lonte-lonte, setan-setan, iblis-iblis. Kalian gak boleh lebih takut kepada manusia, kepada penguasa, apalagi cuma kepada lonte yang rame-rame lonte ya. Komplotan lonte-lonte ya, komplotan germo-germo, komplotan penjahat, pemakan pilat ya. Iblis-iblis setan, kalian harus lebih takut kepada Allah. Kenapa? Malaikat lebih mengerikan daripada iblis. Karena kalau malaikat disuruh bunuh semua, nggak bisa dan nggak pernah malaikat menganggap Allah lebih
lebih kurang kasih daripada dia, dan sok perasaan lebih kasih daripada Tuhan Allahnya sendiri, nggak pernah. Jadi pasti dibunuh massal semua sama malaikat ya. Bagaimana juga Daud kalau disuruh membunuh semua musuhnya, dan Daud gak boleh perasaan lebih murah hati daripada Tuhan Allahnya. Kalau dia perasaan lebih murah hati daripada Tuhan Allahnya dan sok mengampunin, Daud pasti kena hukuman. Jadi gak usah kalian merasa lebih takut sama lonte-lonte, sama iblis, sama setan, sama sindikat lonte-lonte, rame-rame lonte. Sebab yang istimewa itu limited edition, bukan yang rame-rame jumlah lontenya yang mau dibunuh dan dibinasakan massal. Oke? Udah paham? Udah, cukup itu aja yang kalian pahami ya. Udah, oke, bye.